Terima kasih untuk hari ini. Kami umat-Mu boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu bagi kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai setiap kami, memenuhi hati dan pikiran kami pagi ini. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu, firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang adalah kekuatan bagi setiap kami, itu boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, Kau pakai aku Tuhan, anak-Mu ini, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti, agar kami semua paham Tuhan, apa yang Engkau firmankan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Masih kerasan suara saya nih. Shalom. Puji Tuhan. Shalom juga buat yang di sana, dimanapun Bapak Ibu berada, yang bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Tapi saya juga mau menyampaikan begini, kita PPKM sudah dicabut ya. Jadi ada baiknya mari datang ke gereja bersama-sama saudara seiman untuk beribadah. Amin. Jadi dari mimbar ini saya mengundang jemaat Tuhan dimanapun kau berada, cari gereja terdekat untuk beribadah. Setuju? Saudara, begini soalnya. Nah, buat yang suka jalan-jalan ya. Saudara, kalau kita pergi ke tempat wisata ya, melihat pemandangan yang indah atau tempat-tempat yang eksotik lah. Saudara lebih menikmati secara online atau offline? Saudara, kalau kita mau berwisata ke tempat-tempat yang indah, saudara hanya cukup lihat di TV atau saudara memang ingin pergi ke sana? Nah, begitu juga ibadah saudara, ya. Ibadah kecenderungan kita kalau offline, ya. Sekali lagi 2020, 2001, 2022, berarti berapa tahun itu? 2 atau 3 tahun. Kita dikondisikan untuk online, ya. Kita di rumah online karena ada COVID. Itu ada rencana Tuhan juga saudara, supaya bumi ini istirahat, supaya tidak ada polusi, amin. Tapi sekarang Presiden kita Jokowi sudah cabut itu. Jadi sekali lagi, kalau saudara mau menikmati ibadah yang sesungguhnya, mari datang ke ibadah, mari datang ke gereja. Bersama-sama saudara-saudara kita yang seiman, kita memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, senang sekali lagi, terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Parda untuk saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi senang kalau bisa menyampaikan firman Tuhan di rumah sendiri, ya. Di rumah sendiri. Kalau di rumah orang lain agak-agak kagok saudara. Tapi ini di rumah sendiri. Yang saya tahu saudara mengasihi saya. Amin. Jadi kita sepakat ya, sepakat dulu. Saya mau sepakat dulu. Jadi kalau saya bertanya sama saudara, tolong dijawab ya. Jangan buat saya jadi bingung sendiri. Dijawab. Amin. Puji Tuhan. Topik kita hari ini firman Tuhan saya ambil dari bacaan firman Tuhan Yohanes 14. Kita mau buka Alkitab kita, Yohanes 14. Sudah buka semua? Oke, saya akan bacakan buat kita semua dan saudara-saudara, Bapak Ibu semua menyimak ya. Di atas perikop, dengan perikop rumah Bapa.
Yohanes 14 ayat 1 sampai 10. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan itu. Puji Tuhan, haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang sudah kita baca? Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tepuk tangan bukan buat saya ya, tapi buat Tuhan yang sudah memberi firman-Nya kepada kita. Amin. Ini perkataan Yesus sendiri ya. Biasanya kalau Yohanes 14 ini dipakai, sering digunakan khotbah ini untuk apa Bapak Ibu? Ibadah penghiburan, ibadah kedukaan gitu ya. Rumah Bapa. Kita percaya ya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rumah bagi kita ya, kalau kita dipanggil nanti. Jadi kita nggak kemana-mana karena kita sudah punya rumah. Itu janji firman Tuhan. Puji Tuhan. Kembali lagi ke sini. Topik saya pagi ini adalah mengenal Tuhan yang benar dengan benar. Bisa sama-sama kita ulangi? 1, 2, 3. Mengenal Tuhan yang benar dengan benar. Haleluya. Ada pepatah dunia mengatakan begini Bapak Ibu. Do not know, then do not love. Apa Pak Carter terjemahannya? Puji Tuhan, bahasa Inggrisnya gape. Jago. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak banyak teman, saudara. Pepatah dunia aja mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi adalah penting kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Katakan amin. Coba saya lihat, saya ajak kita semua lihat kiri kanan depan belakang kita coba. Udah lihat? Kenal nggak? Hah? Yakin? Coba Kak Dwi, di depannya ada bapak siapa itu? Hah? Saudara, penting kita mengenal, ya. Penting mengenal Tuhan, saudara. Kita tahu Tuhan terlebih dahulu mengenal kita. Setuju? Ya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Bapa yang memiliki semesta alam ini, Dia terlebih dahulu mengenal kita. Coba kita buka Mazmur 139 ayat 13 dan 16. Kita mau baca sama-sama dulu.
Mazmur 139. Sudah ketemu? Haleluya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Belum ya? Multimedia yang kecepatan, terlalu antusias. Tepuk tangan buat multimedia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan yang merajut kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan. Ya. Ada ibu-ibu yang suka merajut. Merajut apa ya? Menyulam ya. Pakai benang wol itu. Merenda, betul. Tuhan merenda kita dalam kandungan ibu kita. Kalau orang sedang merenda, dia tahu apa yang dia buat, saudara. Dia tahu jadinya seperti apa nih nantinya. Saya mau buat apa ini dengan yang saya lakukan. Jadi saudara pastikan kita yakin bahwa Tuhan tahu siapa kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Maha tahu. Coba kembali lagi Mazmur 139 ayat 2. Saudara coba kita berdiri yuk. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan tahu loh. Ya. Jadi bukan suatu hal yang tanda tanya atau abal-abal Tuhan kita. Dia benar-benar tahu. Seorang Tuhan tadi kita baca tadi ya. Kalau kita sudah melihat Tuhan, berarti kita sudah melihat Bapa. Ini ada Bapak muda ya. Ada Pak Yogi ya. Ada anaknya yang kecil Samantha. Baru berapa tahun Pak Yogi? 2 tahun. Oh jalan 3. Seorang bapak pasti tahu siapa anaknya. Betul Pak Edwin, anaknya berapa Pak? 2. Siapa Pak namanya Pak? Bapak tahu siapa kita saudara. Seorang bapak enggak mungkin enggak tahu anaknya. Dia tahu siapa kita. Jadi masalahnya sebenarnya di mana saudara? Di kita. Kita sebagai anak-anak, kita sebagai umat, kita sebagai jemaatnya. Kadang-kadang kita gagal memahami siapa Bapa itu, siapa Tuhan itu. Firman Tuhan jelas katakan bahwa dia merajut, dia membentuk buah pinggang. Tahu buah pinggang ya? Apa Bu? Ginjal. Ginjal itu tadi malam saya baca-baca referensi ginjal itu apa sih? Ginjal itu saudara, itu untuk memfilter ya, menyaring darah atau semua asupan yang kita makan, itu disaring sama ginjal. Ginjal kita 2, kiri kanan. Kalau ginjal itu tidak berfungsi dengan baik, fatal saudara. Firman Tuhan katakan dia yang membentuk buah pinggangku. Artinya apa? Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang benar-benar hidup. Tuhan mau kita tidak ada celakanya karena kita punya ginjal saudara. Ya. Dia merajut kita dan dia membentuk buah pinggang. Dia tahu saat kita berdiri dan duduk. Dia tahu pikiran-pikiran kita. Jadi penting mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang jadi masalah adalah kita sering gagal sebagai umat, sebagai orang-orang yang ditebus untuk memahami siapa Bapa kita. Kecenderungan kita sebenarnya kalau mau jujur, kita cuma sebatas tahu mungkin. Kemungkinannya kita cuma tahu.
Beda ya, tahu sama mengenal. Amin. Beda saudara, beda jauh. Kita tahu presiden kita Jokowi, betul nggak? Kita tahu presiden Amerika siapa Bu? Hah? Donald Trump itu kemarin Bu. Sekarang Joe Biden. Hah? Iya. Tapi oke, nggak usah jauh-jauh lah presiden kita Bapak Jokowi. Kita tahu, seluruh dunia tahu presiden kita Bapak Jokowi. Kita pun tahu rakyatnya. Tapi apakah kita mengenal? Apakah mengenal Bapak Jokowi? Kemarin saya ketemu teman lama gitu ya. Nah teman lama ini karena udah teman sekolah. Dia rupanya dia punya cerita dia orangnya 08. Terus dia bilang gini, bro, semua orang boleh tahu. Prabowo. Iya Prabowo itu 08 ya istilahnya ya. 08, jadi ada inisialnya. Pak Prabowo itu 08. Jadi dia bilang gitu, orang boleh ngomong begini tentang beliau, tentang gini-gini. Ya cuma gua bro, cuma segelintir orang yang tahu dalemannya katanya. Oh ya, maksudnya daleman, gua tahu nomor baju singletnya. Oh begitu. Gue tahu ukuran baju dalamnya. Oh begitu. Enggak saudara, betul. Dia melekat sama 08 gitu ya. Karena ya dulu waktu 08 itu masih dinas, jadi dia merekrut lah anak-anak muda gitu ya. Tahun-tahun 80, 90 zaman-zamannya demo berlangsung gitu ya. Jadi saudara perlu dan penting kita mengenal Tuhan. Amin ya. Jangan cuma sampai sebatas tahu saudara. Coba anak muda. Kalian ya pergaulan anak muda ya. Anak muda atau enggak usah anak muda deh, orang tua deh. Pasangan bapak ibu suami istri. Pak Markus dan Ibu Markus. Ibu udah mengenal bapak belum Bu? Sudah Ibu, berapa tahun Bu pernikahan? 15 ya Bu? Oh. Wah 42. Tepuk tangan dong 42 tahun. Saudara bisa bayangkan kalau ibu enggak mengenal Pak Markus. Pak Markus orangnya coba lihat, lemah lembut. Loh iya loh, pernah lihat Bapak marah? Pak Markus marah? Selama saya berjemaat di sini saya belum pernah lihat Bapak marah. Hah? Loh itu mah urusan ibu. Kan ibu yang kenal. Iya, iya saya sama istri lah, ya. Sampai saat ini pun proses pengenalan itu terus berlanjut. Amin Pak Edwin. Karena wanita itu sulit dimengerti. Loh, yang enggak curhat Bro Carter. Betul Pak Dwi Kora? Oh yes. Pak gimana Pak? Bapak siapa saya panggil? Pak Nenggolan. Bagaimana Ibu Pak? Ibu, Bapak mengenal Ibu? Sangat ya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Pak Nenggolan tuh. Tapi marah-marah masih ada Pak? Ya? Wajar, betul wajar. Setuju Pak? Itu bumbu ya Pak? Garam. Haleluya. Saudara, jadi sekali lagi, penting kita mengenal Tuhan kita. Tuhan yang adalah Bapa kita. Tuhan Yesus katakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan. Tadi kita baca ya di Yohanes 14. Ini diwakili oleh murid Rasul Tuhan Thomas, yang kita tahu kemudian Thomas waktu Tuhan Yesus setelah bangkit, dia hadir dalam pertemuan. Thomas bilang, aku nggak percaya kalau aku belum mencucukkan jariku ke lubang
Kenapa Thomas bisa seperti itu dia mengatakan statement? Karena bisa dibilang bahwa Thomas belum mengenal, belum menerima pewahyuan yang sempurna siapa itu Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, penting kita mengenal Tuhan kita. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Ada yang bisa bantu saya? Mengapa kita harus mengenal Tuhan kita? Coba multimedia minta tolong Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Elohimmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, ini firman Tuhan yang bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Elohim, Tuhan pencipta. Saudara mau binasa? Enggak ya. Firman Tuhan bilang, kalau kita enggak mengenal Tuhan, kita gagal memahami, mengenal Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang benar, dengan benar kita mengenal Dia, saudara, kita bisa binasa. Kita binasa, saudara. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Mari kita umat yang percaya, umat yang sudah mengenal Tuhan, jangan cuma sampai sebatas tahu. Tapi mari masuk lagi, pahami Tuhan, kenal Tuhan. Setuju? Puji Tuhan. Yang berikutnya, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Hal berikutnya yang saya dapati, supaya tidak tersesat, saudara. Kita perlu mengenal Tuhan yang benar dengan benar supaya apa? Supaya kita nggak tersesat. Coba kita buka Amsal 14 ayat 12. Firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung-ujungnya maut. Maka dari itu jangan sampai kita gagal untuk memahami, mengenal Tuhan kita. Saudara, enak nggak ditipu? Ada yang ketipu investasi bodong? Ada di sini? Wih, saya dengar jauh di sana. Saudara, kalau kita nggak mau tertipu, kalau kita nggak mau tersesat, kenal Tuhan yuk, ya. Ini jelas firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati saudara, ujungnya menuju maut. Wah, amit-amit deh, kita udah yakin. Kita sepakat ya, bahwa Tuhan yang benar itu siapa? Yesus Kristus, Tuhan yang benar. Kita enggak, ya. Saudara, saya mau tanya, ada yang kita sepertinya Kristennya semua dari lahir semua ya? Ada yang dari Murtadin? Murtadin, betul ya? Sorry, mualaf. Terbalik dong. Mualaf tuh sono, ini Murtadin. Saudara, kita kalau sudah lahir, pluk jadi Kristen, ya kadang kita menganggap ya udah tahu kok Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus. Saya berharap jangan sampai ya kalau misal ditanya, Tuhannya Tuhan orang Kristen 3, terus saudara bilang iya ya 3 ya, enggak saudara, Tuhan kita esa, 1 ya. Tuhan kita 1. Tapi Dia mengekspresikan dirinya
dalam 3 pribadi. Sebagai Bapa adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya, kita bisa panggil Bapa loh teman kita. Gus Dur dalam pidatonya dulu-dulu ya di istana, di Gelora Bung Karno sekarang bilangnya ya. Dulu namanya Senayan ya, lapangan sepak bola. Gus Dur sendiri mengakui loh, orang Kristen itu, pengikut Isa Al-Masih itu Tuhannya dekat sama umatnya. Karena umatnya boleh manggil Bapak. Jadi kita harus bersyukur saudara, kita bisa memanggil dia Bapak. Ya. Cuma sekali lagi saya mau katakan, jangan kita salah memahami, kita gagal memahami. Bapak itu artinya sumber ya. Sumber daripada segala sumber kehidupan, dia sumber berkat, dia sumber apa lagi? Damai sejahtera. Bapak itu bagi seorang anak itu identitas. Ya. Ini anaknya siapa sih? Gitu kan. Wah, anaknya Bapak itu tuh. Pasti begitu kan? Bapak itu bagi seorang anak tuh identitas. Seorang anak atau seorang yatim itu yang dia tidak tahu siapa bapaknya ya, terlebih lagi. Itu dia jadi kurang percaya diri saudara. Tapi kalau dia tahu siapa bapaknya, dia akan percaya diri. Apalagi bapaknya apa saudara? Seorang pejabat. Wah, percaya diri saudara. Nah, kita punya Bapak ini pencipta langit dan bumi loh. Bukan abal-abal saudara. Ya. Maka dari itu Tuhan mau, Tuhan mau supaya kita lebih lagi mengenal dia. Mengenal dia dalam segala apa saudara? Segala kekuasaannya, segala kasihnya, segala apa? Banyak hal ya. Kemarin kita hari Rabu, Pak pengurus ya, kami hadir, Sister Wati bagikan sesuatu yang bagi saya dahsyat gitu ya. Kadangkala kita, ya itu salah satu gagal memahami dan mengenal Tuhan sesungguhnya, karena kita juga gagal memahami kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Ya, jangan sampai kita gagal memahami kasih Tuhan buat kita. Saudara, waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes ya. Waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes dan keluar dari dalam air, apa yang terdengar suara? Inilah anakku yang aku kasih dan kepadanya aku berkenan. Saudara camkan baik-baik ini saudara. Ini penting buat kita ya. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Setelah Yesus dibaptis, setelah Tuhan Yesus dibaptis, terdengar suara itu. Inilah dari sorga ya. Dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Ya, hinggap di atas kepala Yesus. Setelah itu dia dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh iblis, oleh setan. Saudara tahu apa yang dikatakan iblis dalam mencobai Tuhan Yesus? Kalau kau anak Tuhan, ubahlah batu ini menjadi roti. Terus Tuhan Yesus jawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari. Tapi saudara coba selidiki. Makanya saya bersyukur kemarin Rabu saya datang ya. Saya dapat pewahyuan ini dari Wati, Sister Wati. Kenapa setan iblis itu hanya sampai di situ saudara? Kalau kau anak Tuhan, ubah
batu ini menjadi roti. Kalau kau anak Tuhan, apa lagi? Suruh jatuhkan tubuh. Padahal yang sesungguhnya adalah Bapa di surga ngomong, inilah anakku yang ku kasihi. Saudara, kalau iblis ngomong begitu udah kelar, saudara. Kalau kau anak yang dikasihi, udah tutup buku, iblis gak berani lagi. Karena memang itu firman rema ya, itu pernyataan Bapa di surga bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Dia Tuhan, dia bukan sekedar anak Tuhan, tapi yang dia dikasihi. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadarkan diri kita bahwa kita ini anak yang dikasihi. Coba katakan sama-sama, saya anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Udah kelar, saudara. Kalau kita pegang itu, ya, bahwa kita adalah anak yang dikasihi oleh Bapa di surga, apalagi yang kita butuhkan, saudara? Persoalan, permasalahan boleh ada, itu bumbu ya Pak. Permasalahan, problem hidup, apalagi kesusahan, apalagi. Kalau kita sadar kita dikasihi Tuhan, kita tinggal minta sama Tuhan untuk dinyatakan kasih-Nya buat diri kita, saudara. Makanya penting kita mengenal Tuhan. Jangan sampai cuma sebatas tahu. Saudara, dulu-dulu, orang-orang dulu gitu ya. Ya, papa saya juga. Papa saya pensiunan tentara. Jadi kita diajarkan kalau ke gereja tuh, ya hormat, betul ya. Tuhan, ya kita wajar, kita harus hormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Tapi kalau kita tidak diimbangi dan mengerti bahwa Tuhan itu Maha Kasih, akhirnya kita juga jadi salah. Kita jadi takut akan Tuhannya jadi salah. Firman Tuhan bilang, takut akan Tuhan, apa? Sumber dari pengetahuan. Tapi kalau takut akan Tuhan juga jadi akhirnya menghambat kita untuk melihat Tuhan yang adalah Tuhan yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihi kita. Akhirnya kita salah persepsi, saudara. Tuhan itu maha sempurna, setuju ya? Maha sempurna. Jadi apa yang menjadi idola kita? Oh, Tuhan maha sempurna berarti dia sempurna. Artinya sebagai pemimpin dia sempurna. Sebagai Bapa dia sempurna. Tuhan itu, apalagi saudara? Humornya tinggi. Setuju ya? Bukan Tuhan itu bukan pelawak, tapi dia punya selera humor yang tinggi. Ya? Betul nggak? Karena dia sempurna. Kalau saudara bilang, siapa pelawak paling lucu saat ini? Siapa komedian paling lucu? Siapa komika yang paling lucu, yang paling mahal? Kemarin saya lihat Mongol, wah saya komedian paling lucu, paling mahal. Wah, dia ngomong gitu saudara. Di Munas PSI, Mongol PSI sekarang. Tapi saya percaya, bukan saya mau bilang Tuhan paling lucu, enggak ya. Tapi dia maha sempurna ya. Jadi mari kita lihat Tuhan yang adalah Tuhan sempurna. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita, saudara. Amin. Dengan caranya tentunya ya. Cuma masalahnya kan kadang kita nggak tahu jalannya Tuhan. Tadi Tuhan bilang, Tuhan tahu, Bapa mengerti siapa kita. Yang diperlukan adalah bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan yang benar, mengenal Tuhan yang benar dengan benar. Itu mungkin statement yang sederhana. Tapi coba kalau kita pahami betul-betul, dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, Tuhan betul, dia harus dihormati. Tuhan harus disembah. Tuhan harus dipuji. Tuhan harus ditinggikan, dimuliakan. Tapi saudara, mari kita lihat
Dia juga Tuhan adalah Bapa kita yang mengasihi. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, biarlah kita melihat Tuhan dengan senyum. Amin. Kita face to face dengan Tuhan. Dengan senyum. Bukan dengan takut-takut, saudara. Karena dia Bapa yang mengasihi kita. Makanya kenal Tuhan. Saudara, kalau kita nggak kenal Tuhan, hidup kita jadi sembarangan. Kita jadi sembrono. Kita jadi acuh tak acuh. Kita jadi masa bodoh. Kalau kita kenal pribadi. Saudara, saya mau tanya begini. Dulu karena saya tinggal di komplek itu di Cijantung, ada pasar. Ada sekolah, ada pasar. Jadi saya punya teman sekolah, dia jadi preman pasar gitu. Ya. Ini anak-anak muda. Kita kalau kenal misalnya, teman kita preman pasar. Gitu ya. Ada sisi positif dan negatifnya. Jadi kalau kita ke pasar, kita nggak takut dipalakin. Karena ada teman kita preman pasar. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang tahu dia preman, jadi dia takut-takut. Ada preman pasar, nggak usah ke pasar deh, gitu. Tapi kalau kita nggak kenal preman pasar itu, cuek amat, ya nggak? Karena kita kenal pribadinya, jadi ada sesuatu nih yang respon kita ya, tergantung kita baik dengan preman itu, respon kita jadi aman. Preman pasarnya temen gue. Tapi kalau kita nggak kenal, nggak kenal siapa dia, cuma tahu itu preman pasar, kita nggak deket, kita jadi takut-takut, saudara. Ya. Ada yang ketiga, sama sekali dia nggak kenal, ya dicuek aja. Nah, mari merespon gini, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan, kenapa kita tadi sebelumnya saya bilang penting mengenal Tuhan Yesus yang adalah Bapa? Karena apa? Berikutnya adalah supaya Tuhan itu punya rencana loh dalam diri kita ya. Saudara nggak ujuk-ujuk saudara lahir di dunia ini, terus ya udah banyak-banyakin orang aja di dunia ini, di bumi ini. Enggak. Masing-masing kita Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah buat kita. Amin. Amin. Anak-anak muda, saya mau katakan, seperti Paulus katakan kepada Timotius, jangan kau dianggap remeh karena engkau muda, tapi jadi teladan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 10. Bisa tolong bantu? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, akunya siapa? Akunya itu Tuhan Yesus, saudara ya. Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Saudara, setan, iblis, roh jahat, ya, dia itu hanya datang tujuannya itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu satu paket ya Bapak Ibu. Makanya sekali lagi hati-hati. Hati-hati. Hati-hati seperti Pak Joko bilang, hati-hati. Saya senang kalau lihat Pak Joko bilang, hati-hati. Saudara hati-hati ya. Kalau kita nggak waspada, kalau kita, tadi kembali lagi, kalau kita tidak memahami, tidak mengerti kasih Tuhan buat kita bisa dibelokkan oleh setan. Ya, belok sedikit aja, karena perjalanan kita jauh, saudara. Ya, kalau panah langsung tepat sasaran, itu dia harus presisi. Tapi kalau kita belok sedikit aja, itu nanti tujuannya jauh jaraknya. Makanya hati-hati saudara. Jangan sampai kita ditipu sama setan. Setan itu mencuri, membunuh, membinasakan akhirnya. Awalnya mungkin ya sedikit-sedikit. Oh nggak apa-apa kok. Ingat Adam dan Hawa di Taman Eden. Oh nggak apa-apa kok. Boleh kok.
Kamu salah dengar. Hati-hati saudara ya. Setan tahu juga ya. Setan bahkan mungkin dia mengenal Tuhan juga. Tapi bedanya dengan kita, setan itu menolak kasih karunia Tuhan. Ya. Setan itu tidak mengakui, dia tidak mau menyembah Tuhan. Tapi kita anak-anaknya, mari kenali Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa buat semua kita. Amin. Katakan amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan Bapak Ibu. Tuhan mau kita berhasil, ya. Berhasil dalam keluarga kita. Berhasil dalam karir. Berhasil dalam apa? Banyak hal. Bisnis, pekerjaan, studi, pelayanan bahkan. Tuhan mau kita berbuah lebat. Ya, kalau kita mengenal Tuhan yang benar, janji Tuhan buat kita semua. Dia mau kita berhasil dalam keluarga. Tuhan tidak mau kita terpuruk. Masih ada yang suka khawatir tempat ini? Ayo jujur, khawatir? Ya. Saya berharap kalau kita mengenal Tuhan, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Itu tadi, karena Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan yang dikasihi ya. Jangan sampai kita dengar bisikan dari setan, kamu kurang dikasih. Tapi kita percaya Tuhan full mengasihi kita. Amin. Saya punya anak 3 saudara. Saya mengasihi anak-anak kita. Saya mengasihi anak-anak saya semua. 3-tiganya saya kasih. Tapi saya punya cara yang berbeda untuk mengasihi ketiga anak saya. Karena mereka pun punya karakter yang berbeda. Begitu juga Tuhan kepada kita. Dia Bapa mengenal kita, siapa kita, bagaimana kita orangnya. Maka dari itu kita menjalani proses hidup yang berbeda-beda. Amin. Tapi yang perlu tetap kita garis bawahi adalah Tuhan yang adalah Bapa kita, Dia mengasihi kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Benar, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Jadi saudara, jangan lagi khawatir. Amin. Firman Tuhan katakan kekhawatiran kita tidak menambah sehasta hidup kita. Saya saran saudara kalau masih khawatir, beli burung. Beli burung saudara. Karena firman Tuhan bilang apa? Lihatlah burung di udara. Dia tidak menabur, tidak apa? Bapak, jangan khawatir lagi ya Pak. Ya, beli burung Pak. Ibu-ibu beli bunga. Jadi pas timbul kekhawatiran, pergi ke taman lihat bunga. Terima kasih Tuhan. Ya. Bunga aja indah didandani sama Tuhan. Apalagi kita. Ya. Pergi ke taman mini ada taman burung. Ya. Ya karena firman Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, bukan burung di sangkar ya. Burung di udara yang tidak menabur. Jadi pergi ke taman burung, lihat, wih, burung. Supaya, ya ini saran aja, supaya kita diingatkan lagi, bahwa Tuhan memang sudah menyiapkan segala sesuatu buat kita. Apalagi, tadi Filipus bilang, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Cukup. Betul ya, firman Tuhan katakan itu ya. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah masalahnya adalah, sekali lagi, kita sulit dan gagal memahami
siapa Tuhan yang adalah Bapa kita. Karena kita ya, anak-anak ya, kita punya Bapa jasmani di dunia ini. Ya. Saya dulu waktu belum menerima pengajaran tentang kasih Bapa, ya setiap kali berdoa untuk memanggil Bapa itu agak sulit. Kenapa? Setiap manggil Bapak, saya keingetnya bapak saya yang di rumah, saudara. Yang kalau marah, ya bos pakai kopel tentara. Pak! Gitu. Wah itu bekasnya bisa seminggu, saudara. Kopel yang hijau dulu, kalau sekarang seragam tentara, kopelnya kecil-kecil ya. Karena mengikutin itu HAM. Dulu gede-gede, saudara. Ya sekali lagi, pas panggil Bapak, keingetnya Bapak di rumah. Makanya, hai Bapak-Bapak yang ada di ruangan ini. Jangan sampai kita memberikan teladan yang salah pada anak kita, memperlakukan anak kita salah, melakukan hal yang kasar kepada anak kita, memperkatakan perkataan-perkataan yang salah kepada anak kita, sehingga anak kita sulit untuk mengenal Bapa di surga. Saya puji Tuhan, syukur saya ikut retreat dan menerima pengajaran dan pengenalan tentang kasih Bapa. Saya terima itu dan saya memaafkan Bapa saya. Dengan jalan memaafkan Bapa saya, itu saya memutus kutuk, ya. Kutuk. Karena selama ini saya nggak bisa lihat Tuhan sebagai Bapa. Tapi setelah saya mengampuni Bapa saya bisa melihat bahwa Bapa itu Bapa yang mengasihi. Jadi sekali lagi, buat kita bapak-bapak yang ada di ruangan ini, jangan salah melakukan atau mentreatment, melakukan hal-hal kepada anak kita ya. Supaya anak kita juga dengan mudah dia mengenal Tuhan sebagai Bapa. Setuju? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Supaya kita tidak binasa. Kedua, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Supaya kita tidak sesat. Ya. Dan ketiga berikutnya, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Supaya genap rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan punya rancangan-rancangan indah buat kita. Yaitu rancangan damai sejahtera, kehidupan yang baik. Ya, damai sejahtera itu luas saudara ya. Kalau saat ini mungkin, saya kayaknya hidupnya begini-begini aja. Nah saudara, kalau saudara hidupnya begini-begini aja, mari datang kepada Tuhan. Kenal Tuhan. Jangan cuma sampai sebatas tahu, tapi kenal dan pahami Tuhan. Bahwa dia Bapa yang mengasihi kita, dia Bapa yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita, dan kita tidak perlu lagi khawatir. Amin. Kalau khawatir, beli burung, beli bunga. Pergi ke taman mini, ada taman burung di sana. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, saudara semua? Bagaimana caranya? Ya, banyak hal, tapi saya di sini hanya 3 aja deh. Ya, tadi di Yohanes 14 ayat 16, Tuhan bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Iya, jadi bagaimana caranya mengenal Tuhan? Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenalan dong. Ya Bu? Ibu waktu ketemu Bapak pertama kali, siapa yang kenalan dong? Gitu. Bapak atau Ibu? Wis. Luar biasa. Anak muda, coba. Kalau kita ya katakanlah naksir dikit, pengen. Saudara, anak saya itu 3 semuanya cewek saudara. Saya bersyukur Tuhan kasih
anugerah ya, dikasih anak perempuan, 3 anak perempuan. Saya nggak kebayang kalau saya dapat anak laki, saudara. Mungkin bisa berantem terus sama saya. Ya, anyway, apapun itu Tuhan titipkan buat kita, amin. Jadi, ya anak saya sekarang udah besar-besar, udah kuliah. Jadi kalau ya udah mendekati weekend gitu ya. Kadang ada sekali datang 5 orang, rombongan. Sampai salah satu anak saya protes. Soalnya setiap kali datang, karena ya lebih dari 2-3 orang, saya pikir tuh banyak ya. Jadi tapi terus saya nanya, ini siapa? Ini siapa? Papi kemarin kan udah. Jadi ya kan banyak. Jadi saya suka mengulang gitu. Ini siapa namanya? Kemarin kan udah, Om. Saya lupa, saudara. Ya. Jadi anak muda pasti kan kalau kita mau, wah kayaknya boleh tuh, kayaknya cocok tuh, kenalan. Nggak salah dong kenalan ya. Bu, dulu waktu kenalan Bapak sebut namanya siapa, Bu? Hah? Yang lain, oke. Pak Edwin, sorry. Yang lain, siap. Oke, Pak. Jadi saudara, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Ya kenalan dulu, seperti kita juga kan kita harus kenalan dulu ya Pak Edwin ya. Ya, mengenal Ibu Caroline. Saya dulu, saya aja deh. Saya dulu kenal sama istri saya, aduh. Saudara, itu 7 bersaudara, wanita semua. Jadi udah terkenal tuh Cijantung dan sekitarnya. Keluarga Dekrut, waduh, bening-bening semua saudara. Bening-bening itu artinya ini ya, ibu yang bilang bukan saya. Jadi, glowing, bener glowing, bening gitu ya. Jadi kita anak-anak muda atau siapapun ya, anak gereja, orang gereja kalau dibilang keluarga Dekrut, wah jadi suatu kebanggaan kalau misalnya diundang ke keluarga Dekrut gitu. Jadi keluarga istri saya tuh ada kebiasaan, jadi kalau malam Natal atau malam tahun baru tuh ada menu spesial. Namanya steak. Jadi steak itu dibuat dengan penuh effort, penuh. Waduh, jadi kalau mama saya tuh, mama mertua, bikin steak itu udah terkenal gitu ya. Bisa empuk, itu gimana caranya bisa empuk? Rupanya dagingnya ditusuk-tusuk dulu sampai pakai garpu, saudara. 15 menit sampai setengah jam pokoknya. Jadi sekarang cucu-cucunya yang disuruh tusuk-tusuk. Akhirnya saya bilang, wah ini ada alat yang lebih bagus lagi nih. Saya cek Tokopedia, oh ada sekarang alat untuk bikin empuk daging. Wah udah saya beli itu. Pas saya beli, mami saya bilang gini, wah kenapa nggak dari dulu aja? Puji Tuhan. Jadi saudara kenalan dulu. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Dia adalah Tuhan, Yesus bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup saudara. Kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Dia Tuhan yang benar. Oke? Dia jalan dan hidup. Saudara kalau kita selidiki, saudara harus bangga loh. Ini ditulis di dalam Alkitab kita dan tidak ada ditemukan di kitab-kitab agama lain. Percaya nggak? Nggak ada loh yang berani mengatakan seperti ini. Katakanlah oke, nabi siapa? Atau pemimpin agama siapa? Atau orang yang mana yang berani mengatakan itu? Cuma ada tertulis di Alkitab kita. Yang tadi kita baca. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ini saudara, ini di stamp oleh Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga resmi negara. Jadi nggak dianggap ilegal saudara. Artinya apa? Secara sadar, secara sah, bangsa kita mengakui loh.
Kalau nggak mengakui, Alkitab bisa ditarik dari peredaran. Benar nggak? Cuma Yesus yang berani katakan seperti ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saya percaya kita semua sudah terima Yesus ya. Amin. Ya, sebentar lagi saya mau akhiri, 3 menit lagi. Jadi saudara, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Mari terima Yesus, percaya Yesus dan terima Yesus. Kalau selama ini kita, kayaknya masih sulit, siapa sih Tuhan yang benar? Saya mau katakan Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus. Bukan cuma benar, tapi dia sendiri menyatakan dirinya. Dia adalah juru selamat. Amin. Tidak ada yang lain. Tadi pujian mengatakan tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Dialah juru selamat. Mari kenali Tuhan. Kalau saat ini mungkin saya berharap kita semua sudah terima Yesus ya. Terima dia sebagai juru selamat. Terima Yesus. Berikutnya adalah baca firman Tuhan dan doa. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita tidak baca firman dan doa, miliki waktu jam-jam yang khusus. Bukan sekali lagi Pak Parda kemarin bilang, berdoa itu bukan cuma doa makan, doa mau tidur ya. Tapi miliki jam-jam khusus, waktu-waktu pribadi kita bersekutu dengan Tuhan. Itu penting sekali lagi untuk kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Anak muda, kalau engkau sudah tetapkan hatimu, wah itu pasangan saya, pasti engkau akan mengejar, betul nggak? Ya, sesering mungkin, secepat mungkin gitu ya. Kalau bisa, ada tiap hari ada kontak, benar nggak? Dulu zaman saya adanya cuma, sebelum ada handphone ya, telepon rumah saudara. Itu telepon rumah, tagihannya sebulan, bengkak saudara. Karena apa? Tiap hari maunya teleponan. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Tuhan mau loh intim dengan kita. Ya. Saya, Sister Eni dan teman-teman yang lain, pelayan-pelayan ibadah. Di sini. Kita perlu sebelum kita pimpin pujian, sebelum kita jadi singer, kita butuh waktu-waktu teduh bersama Tuhan. Supaya apa? Kalau kita dekat sama Tuhan, saudara, kita sama orang yang kita kenal, kita bebas mau mengatakan apa aja, ya enggak? Ya, betul enggak? Dengan pasangan kita bisa curhat apa aja. Karena kita kenal. Tapi kalau kita enggak kenal, mau cerita, susah kata-kata itu keluar. Tapi kalau kita kenal, kita dekat sama Tuhan, kita mau ngomong apa aja enak saudara. Ya, kita bisa terbuka apa adanya dengan Tuhan. Tuhan aku begini, Tuhan tolong dong. Tuhan dia begitu, Tuhan tolong dong. Makanya penting ya. Pertama tadi apa? Cara mengenal Tuhan. Percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang sebenarnya. Dia jalan kebenaran dan hidup. Kedua, miliki. Baca firmannya, kita ada program SMES, baca firmannya yang benar. Ya. Kalau yang lompat-lompat, mari yang belum sempat dibaca lagi. Supaya kita tahu, ini di Alkitab ini ada lebih dari 5.000 janji ya. Kalau kita beli asuransi, di polis itu ada tertulis ya. Klausul-klausulnya, ya kondisinya seperti apa, kita harus tahu itu. Supaya apa? Kita sesuatu terjadi buat diri kita, kita bisa klaim. Tapi kalau kita nggak tahu, kita ya rugi kita sendiri. Berikutnya, bagaimana kita cara mengenal Tuhan? Setelah kita baca firman Tuhan, setelah kita memiliki hubungan khusus, pribadi, waktu yang khusus, mari kita praktekkan firman Tuhan. Amin. Kita lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang suruh sembuhkan orang sakit, ya kita harus lakukan itu. Kita lakukan amanat agung. Amin. Sebentar lagi kita ada program Alpha Course. Apa itu Alpha Course? Kita menjangkau jiwa-jiwa. Saudara lihat bangku-bangku kosong di ruangan ini. Saat ini diduduki oleh malaikat-malaikat di surga. Tapi kita mau jiwa-jiwa di sana bisa hadir. Amin. Mari lakukan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku melakukan, barang siapa yang percaya padaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar itu bagaimana terjadinya kalau kita nggak melakukan. Jadi saudara, mari kita mau lakukan
amanat agung. Kita mau menjangkau jiwa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang pemusik